putri dari Prabu Siliwangi yang menikah dengan Ratu Palaga Inggris. Beliau juga ngahyan dan menjadi penguasa pantai selatan. Setelah kerajaan ayahandanya raib akibat ditanami di Lanang, Dewi Sekarsari atau Dewi Andini, salah satu putri Dewi Nawang Wulan. Beliau sejak lahir telah menempati salah satu wilayah pantai selatan yang menguasai Abdul Jumud dan Ahmar, bagian Sukabumi, Garut dan sekitarnya. Dalam hal ini, kami tidak membedarkan secara detail tentang sejati diri mereka, namun hanya menceritakan perjalanan 7 tombak yang pernah menjadi bagian dari hidup Dewi Nawang Wulan, putri dari Prabu Siliwangi, yang kini telah diwariskan pada manusia bumi. Secara rinci 7 tombak yang dimaksud dalam kisah kali ini punya nama dan gelar sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah 7 tombak sakti Nyi Roro Kidul dalam kitab terbukanya Pulau Jawa. Menyelusuri sejarah secara detail memang sangatlah sulit untuk kita kaji. Di samping perbedaan zaman yang kita alami saat ini jauh tertinggal dengan zaman mereka. Namun secara maknawi, tidak semua sejarah musnah begitu saja dan tanpa bisa dibuktikan. Karena fakta di sini akan mengupasnya, bercerita tentang tokoh yang satu ini sampai kapanpun terus menjadi pro kontra halayak ramai. Suatu mitos dan kenyataan sejarah akan terus mewarnai pemahaman orang-orang yang belum paham sejatinya siapa Ibu Ratu Pantai Selatan sesungguhnya. Mereka saling membenarkan pendapatnya, masing-masing dengan mengatasnamakan keluarga atau silsilah garis keturunannya. Walhasil, dalam pemahaman sesungguhnya mereka masih dalam taraf katanya. Inilah kisah selengkapnya yang disarikan dalam kitab kuno Terbukanya Pulau Jawa atau Terbukanya Pulau Jawa, karangan Habib Syekh Muhammad Idrus, ditulis pada tahun 1845, yang dinukil dari Nabiullah Khidir AS, kisah perempuan yang semasa hidupnya ngahyang raibi. Bermula dari istri Nabiullah Sulaiman AS yang bernama Ratu Bilqis. Setelah suaminya wafat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ngahyang karena cintanya yang begitu besar terhadap suaminya. Namun Allah berkehendak lain. Beliau akhirnya ditempatkan menjadi Ratu Laut Selatan di bawah perintah Nabiullah Khidir AS yang mengepalai seluruh Abdul Jumud, Ahmar, Abya, Korid, dan Juno di wilayah Timur Tengah. Juga Nyimas Ayu Nilam atau Kencana Wungu atau Dewi Sekarwangi atau Dewi Nawang Wulan, istri Jakataru, yang kini menjadi Ratu Pantai Selatan bagian Cilacap. Siti Aisyah atau Dewi Pembanyon atau Nyimas Rara Ayu Pokesi, keturunan Demak, yang ibunya dinikahi oleh Prabu Siliwangi. Beliau pada akhirnya ngahyang dan menjadi Ratu Pantai Selatan, bagian Demak, Yogyakarta, dan Solo. Dewi Nawang dan Nawang Sari, putri dari Prabu Siliwangi yang menikah dengan Ratu Palaga Inggris. Beliau juga ngahyan dan menjadi penguasa Pantai Selatan. Setelah kerajaan ayahandanya raib akibat ditanami di Lanang, Dewi Sekarsari atau Dewi Andini, salah satu putri Dewi Nawang Wulan. Beliau sejak lahir telah menempati salah satu wilayah pantai selatan yang menguasai Abdul Jumud dan Ahmar, bagian Sukabumi, Garut dan sekitarnya. Dalam hal ini, kami tidak membedarkan secara detail tentang sejati diri mereka, namun hanya menceritakan perjalanan 7 tombak yang pernah menjadi bagian dari hidup Dewi Nawang Wulan, putri dari Prabu Siliwangi, yang kini telah diwariskan pada manusia bumi. Secara rinci 7 tombak yang dimaksud dalam kisah kali ini punya nama dan gelar sebagai berikut. 1. Tombak Cakra Langit, bergelar tombak kesyahidan. Motif, lurus dengan kinatah emas murni berbentuk jangkar melingkar. Di tengah badan menjulang 4 tombak kecil melingkari kepala. Dengan kinatah berlian red diamond memutar. Tombak ini diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi atas perintah Prabu Panatagama Tajuddin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam. Dan tombak ini sebagai cindramata perkawinannya Dewi Nawang Wulan dengan Sunan Kalijaga. Silsilah tombak Cakra Langit akhirnya turun-temurun diwariskan kepada Ahlul Khusus, di antaranya Kutubul Abbal, Syekh Malaka Tajuddin, Makassar, Kutubul Mukoyyad, Syekh Hasim bin Asyari, Aceh, yang diturunkan kepada muridnya Ahmad Suyuti bin Jamal, Kalimantan, Kutubul Autad min Sumhur Ulama, Kitolah Kalisapu, Mbah Hamid,
Kipanjul dan kini berada di tangan Min Ahlilah Qurbatul Wilayah Syarratul Hotam. Namun sayang tidak boleh dipublikasikan. 2. Tombak Punjul Wilayah, bergelar tombak Antakusuma. Tombak ini diberikan kepada putrinya Andini sebagai lambang dari tahta istananya yang di kemudian hari diberikan kepada suaminya Dampu Awo, Gunung Sembung, lalu diturunkan kepada putrandanya yang bernama Raden Said atau Pangeran Lung Benda Jaya Negara dari Raden Saidi. Akhirnya berpindah tangan karena dicuri oleh segerombolan aliran hitam yang mengatasnamakan perguruan Kijang Kencana yang dikepalai oleh murid sakti Pangeran Ambusana, Weleri Jawa Tengah. Baru setelah 20 tahun di tangannya, tombak Punjul akhirnya dimiliki seorang pertapa sakti Buyut Ajigung Ajiguna. Setelah adu kesaktian, kisah tombak ini turun-temurun dijaga oleh sebagian bangsa Hindu dan pada akhirnya raib di hutan Banyuwangi, Jawa Timur. Dan baru setelah seorang waliullah kamil, Mbah Hafiz, yang berasal dari Timur Tengah, menduduki wilayah tersebut, akhirnya tombak Punjul wilayah tetap terjaga. Kini tombak Punjul masih dijaga oleh muridnya yang bernama Ki Panjalupati Jawa Tengah. Bentuk tombak Punjul wilayah, motif lurus, urat air hujan Majapahit warna hitam kebiruan, dengan 5 ujung mata tombak mengarah ke depan. Tombak ini sudah dirombak dari bentuk aslinya oleh Mbah Hafiz sebagai suatu pengelabuan di masa yang akan datang agar tidak disalahgunakan. 3. Tombak Panatagama, bergelar Raja Maimun, pemberian dari Sultanul Jin Mamun Indramayu. Motif 3 cabang tombak ke depan, urat besi aji meteor legam, hitam bersisik tanpa pamor, dihiasi 7 batu merah delima, 3 zamrud Kolombia, dan 4 sapir Sri Lanka serta 11 batu biduri air. Silsilah tombak ini kami hanya kedapatan 4 orang dan lainnya tidak diketahui, yaitu Syekh Abdullah Al-Fanani min Rijalullah, Syekh Qasim Al-Jawi Syekh Mudain, dan Kitoha Tegal Gubuk. 4. Tombak Kemeti Rosun, bergelar tombak alam jagat raya. Tombak ini berasal dari Nabiullah Khidir AS, sewaktu di Bayat Makomul Adzom di Alamus sama tingkat 6, yang kemudian diberikan kepada Dwi Nawang Wulan, sewaktu di Bayat Syahadatiyah oleh ahli rijal bangsa Rububiyah Ahlul Bari, lewat mandat Dewi Nawang Wulan. Bahan tadi dibentuk oleh Abdi Dalem, Nempu Jalagawi Desa, berupa tombak mata satu dengan urat bumi yang sangat indah. Baru di saat kota Cirebon diserang oleh pasukan Tamtama Lumunding, tombak ini diserahkan kepada Syekh Magelung Sakti sebagai benteng pertahanan paling kuat kota pesisir. Lalu 7 tahun setelah itu, tombak tadi diserahkan kepada Andika Syekh Muhi Pamijahan atas khilafat Syekh Sanusi Goa Gunung Mujarab yang menyatakan sudah waktunya berpindah tempat. Dari Syekh Sanusi, tombak Kemeti Rosul akhirnya dirubah bentuk menjadi sebatang keris Budo, madya kuno dengan urat alami jagat raya yang selalu menitikkan air di sela uratnya. Cara perubahan keris ini menurut pandangan Syekh Sanusi sebagai lambang penyatuan antara Islam dan kejawen yang diajarkan bangsa Waliullah pada masa itu. Sarung kerisnya dibuat dari kayu kauka dengan dihiasi 21 batu merah delima, 41 zamrud Kolombia, 17 sapir Birna, 70 berlian putih, dan 4 pink sapir Sri Lanka. Pada tahun-tahun 1961, keris ini diberikan kepada Habib Muhammad bin Hudhori, Magelang, atas khawatif yang diterimanya untuk mengambil secara langsung di dalam Goa Gunung Mujarab, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan pada tahun 1998, sebelum beliau wafat, keris ini diberikan kepada Habib Syekh Harbaatul Amadu atas mandat langsung dari Syekh Sanusi. Kelebihan dari wujud keris ini tidak bisa difoto dengan kamera digital maupun otomatis lainnya. Kini keris Kemeti Rosul sedang dipinjam oleh Ahlullah Kutubun Mutlak Habib Ali bin Jafar Alawi, Arab Saudi. 5. Tombak Karara Reksa, bergelar tombak derajat. Motif bergerigi dengan cabang berantai lebih dari 10. Warna putih gading dengan bentuk tumpul, memancarkan cahaya putih kehitaman. Tombak ini hasil riadu Dewi Nawang Wulan sendiri, sewaktu masih menjadi murid Ki Ageng Surya Pangeran Kuncung Angga, Buana Ki Buyut Rusmi. Bahan yang dimilik tombak ini berasal dari kembang pinang yang sudah membatu. Kisah tombak Karara Reksa selalu muncul sewaktu-waktu di saat menjelang pemilihan presiden. Dan kini tombak tersebut masih terpelihara di alam Istana Gaib Laut Selatan. 6. Tombak Karara Mulia, bergelar tombak Mangku Mulyo. Tombak ini tidak diketahui pembuatnya,
Hanya saja, setelah dipegang Dewi Nawang Wulan, tombak ini dihadiahkan atas perkawinan putrinya yang bernama Nyimas Anting Retno Wulan untuk suaminya Pangeran Jaladara, putra Kai Ageng Bintaro Kejuden. Dari Pangeran Jaladara, diturunkan kepada putranya, Pangeran Seto Bulakamba, dan kemudian diwariskan pada gurunya Ki Alam Jagat Bumi, Banten. Lalu turun-temurun diberikan kepada Syekh Asnawi Banten, Syekh Masduki Lasem, Syekh Sambernyawa Purwodadi, Mbah Hafiz Banyuwangi, dan yang terakhir kepada Habib Hussein bin Umar bin Yahya Pekalongan, asli dari bentuk tombak Karara Mulia. Di setiap ujung sampai pangkal bawah berjeruji sangat tajam seperti mata kail pancing. Namun demi menjaga kelestarian dari keberadaan tombak fenomenal ini, akhirnya Habib Hussein merombaknya seperti yang Anda lihat saat ini. 7. Tombak Tulungagun bergelar tombak Saptajati. Tombak ini diwariskan secara langsung dari tangan Dewi Nawang Wulan sebagai tanda terima kasihnya atas keluhuran derajat Habib Hussein yang mau menyelamatkan bumi Pekalongan dari amukan tsunami hingga tidak sampai terjadi. Kisah ini terjadi pada tahun 1998, bulan Februari, tepatnya Selasa Kliwon. Kini tombak tersebut dirubah sedikit dari bentuk semula yang aslinya, seperti segitiga menjadi tombak lurus dengan pahatan panel bunga. Dan sebagai pengantar terakhir dari kami, kisah ini sudah dapat restu dari beberapa orang terkait, kecuali Habib Hussein bin Umar, karena beliau kini sudah almarhum. Semoga dengan pembedaran kisah 7 tombak fenomenal yang barusan kami bedarkan, menjadikan kita sadar diri dengan apa yang selama ini banyak kita dengar, karena apapun benda bertuah kelas wahid, tidak bakal jatuh pada manusia yang masih memegang, katanya, dan aku sebagai pedoman hidup. Sebab pemahaman tentang keluasan bangsa gaib bersumber dari pembelajaran ilmu Islam, iman, sholat, ihsan, syahadatul kubro, sidikiyah dan kurban. Secara daukiyah merasakan langsung, inilah kisah tentang sejarah pusaka yang fenomenal dari masa Nyi Roro Kidul pantai selatan dan terbukanya Pulau Jawa. Semoga menjadikan sejarah budaya peradaban di Nusantara ini agar tidak lenyap dari sejarah perjuangan orang terdahulu. Mohon maaf apabila kurang lengkap dari sejarah ini. Dari kami cukup sekian dan terima kasih.